Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasmine Haifardanisa dari kelas 11 IPA 6. Di sini saya akan menjelaskan pengertian mitigasi menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Bab 1, Ketentuan Umum, Pasal 1, Angka 9, menjelaskan bahwa mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan dalam menghadapi ancaman bencana. Lalu, menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Pasal 49 Ayat 1, mitigasi ini dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada di sekitar kawasan rawan bencana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedangkan pengertian bencana itu sendiri adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh baik itu faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga dapat menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana dapat berupa banjir, longsor, gempa bumi, gunung meletus, tsunami, kebakaran, dan lain sebagainya. Ada beberapa tahap penanganan bencana. Yang pertama adalah mitigasi, yaitu kegiatan sebelum bencana terjadi. Contoh kegiatan ini adalah pembuatan peta wilayah rawan bencana, pembuatan bangunan tahan gempa, penanaman pohon bakau, penghijauan hutan, dan lain sebagainya. Tahap yang kedua adalah kesiapsiagaan. Tahap yang ketiga adalah respon. Dan yang terakhir adalah pemulihan. Secara umum, pengertian mitigasi adalah usaha untuk mengurangi dan atau meniadakan korban dan kerugian yang mungkin timbul. Mitigasi pada prinsipnya harus dilakukan pada segala jenis bencana, mau itu bencana alam maupun bencana yang diakibatkan oleh perilaku manusia. Jadi, pengertian mitigasi menurut sumber yang lain itu, yang pertama ada mitigasi atau penjinakan, adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi dan memperkecil akibat-akibat yang ditimbulkan oleh bencana, yang meliputi kesiapsiagaan serta penyiapan kesiapan fisik, kewaspadaan, dan kemampuan mobilisasi, menurut Depdagri tahun 2003. Dan yang kedua, mitigasi adalah tindakan-tindakan untuk mengurangi atau meminimalkan dampak dari suatu bencana terhadap masyarakat, menurut DKP tahun 2004. Dan yang terakhir, mitigasi atau penjinakan, upaya atau kegiatan yang ditujukan untuk mengurangi dampak dari bencana alam atau buatan manusia bagi masyarakat atau bangsa, menurut Charter tahun 1992. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nabila Anhar, absen 27, kelas 11 IPA 6. Di sini, saya beserta teman-teman saya akan menjelaskan mengenai mitigasi dari bencana erupsi gunung berapi. Akhir-akhir ini, Indonesia kembali mengalami beberapa bencana alam, seperti gempa bumi dan gunung meletus. Hal ini tidak terlepas dari posisi Indonesia yang berada pada wilayah cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana terdapat kumpulan gunung berapi paling aktif di dunia serta Nusantara yang terletak di atas tumbukan 3 lempeng, yaitu lempeng Eurasia di arah utara, lempeng lempeng Indo-Australia di arah selatan, dan lempeng Pasifik di arah timur. Hal-hal ini terus memicu meletusnya gunung berapi yang terkadang menyebabkan gempa bumi besar dan kadang juga diikuti dengan tsunami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, meletusnya gunung berapi atau yang biasa kita sebut dengan erupsi, ini dapat merusak lingkungan bahkan berbahaya bagi makhluk hidup yang tinggal dan berada di sekitar lereng gunung berapi. Ketika gunung berapi meletus, ini akan mengeluarkan gas beracun, lava, lahar, dan tak kalah mengerikannya itu adalah awan panas. Hal-hal tersebut dapat membuat banyak sekali kerusakan, baik dari segi materi,
fisik, dan jiwa. Setelah terjadinya erupsi, gunung berapi pun masih banyak tindakan-tindakan yang harus dilakukan agar terhindar dari hal-hal yang merugikan kita dan lingkungan sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadil Muhammad Fadil dari 11 6. Di sini saya akan menjelaskan tindakan-tindakan yang harus kita lakukan ketika terjadi erupsi gunung berapi. Nah, yang pertama adalah memantau perkembangan kondisi di baik itu dari radio, TV, ataupun media lain. Nah, dikarenakan biasanya itu kalau ada kejadian suatu gunung api meletus akan ada update-update tentang kejadian tersebut. Nah, yang kedua, hindari tempat-tempat yang terkena hujan abu vulkanik. Dikarenakan abu vulkanik ini sangat berbahaya bagi pernapasan kita, yaitu paru-paru. Nah, yang ketiga, hindari dan waspadai bila adanya aliran sungai yang berpotensi terkena lahar atau biasa disebut lahar dingin. Terutama itu tuh terjadi saat musim hujan. Nah, yang keempat, saat kondisi telah aman, mulailah membersihkan atap, karena atap yang tertimbun oleh abu vulkanik dapat berpotensi untuk merubuhkan rumah tersebut. Nah, itu juga membersihkan atap itu harus dilakukan dengan hati-hati, bila mana bisa terhirup. Yang selanjutnya, hindari menyalakan AC di dalam ruangan rumah yang masih belum bersih dari abu vulkanik. Lalu, hindari berkendara di daerah yang terkena hujan abu vulkanik, karena abu vulkanik dapat merusak mesin, merusak mesin, rem, transmisi hingga pengapian. Lalu menurunkan tingkat kegiatan gunung api sesuai protap. Lalu menginventarisir data letusan gunung api, termasuk sebaran dan volume bahan letusan. Lalu mengidentifikasi daerah-daerah yang terancam bahaya sekunder seperti hujan lahar, banjir bandang, longsoran vulkanik. Lalu yang terakhir adalah memberikan sebuah saran teknis untuk penanggulangan bahaya sekunder. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Nur Intansari dari kelas 11 IPA 6. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal nomor 3, yaitu deskripsikan upaya mitigasi untuk menghindari awan panas. Jadi, upaya mitigasi untuk menghindari awan panas bagi penduduk yang berada di sekitar pegunungan api, diantaranya yaitu yang pertama, jika terjadi awan panas secara tiba-tiba, maka langkah mitigasinya yaitu berlari dan bersembunyi di dalam bunker atau bangunan yang berada di sekitar lereng gunung yang berguna untuk melindungi diri dari panasnya awan. Yang kedua, pergi ke tempat yang aman dengan cara mengungsi ke tempat dengan radius jarak yang aman terhadap bencana awan panas. Yang ketiga yaitu membawa hewan ternak ke tempat yang aman. Hewan ternaknya dapat berupa sapi ataupun kambing. Yang keempat, mengumumkan kepada seluruh penduduk yang berada dalam radius gunung api untuk segera menjauh. Terus yang kelimanya, saat turun awan panas, usahakan untuk menutup wajah dengan kedua tangan. Yang keenam adalah menjauh dari kawasan rawan bahaya ancaman aliran piroklastika. Dan yang ketujuh, menjauh dari lembah sungai yang berhulu di puncak gunung api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab nomor 4, yaitu jelaskan makna dari prinsip non-protelisi dalam penanggulangan bencana. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, salah satu prinsip dalam penanggulangan bencana adalah non-protelisi. Apa itu non-protelisi? Non-protelisi adalah larangan untuk menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.
Penyebaran agama itu bukan sesuatu yang buruk. Hampir semua agama mengajarkan supaya pemeluknya menyebarkan ajarannya kepada orang lain. Jika seseorang menemukan sesuatu yang baik dari suatu ajaran, maka tak ada salahnya jika dia memberitahukannya kepada orang lain. Bukankah ini hal yang baik? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Beliani dari kelas 11 IPA 6. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi geografi nomor 4 tentang non-protelisi. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Kausar Ramadana tadi, sebetulnya hal tersebut bukan suatu masalah jika seseorang atau kelompok mendapatkan sesuatu atau ajaran yang baik dari orang lain, kemudian seseorang itu menyebarkannya lagi kepada orang lain. Nah, justru hal itu merupakan hal yang baik, bukan? Namun di sini yang dijadikan permasalahannya itu adalah ketika seseorang tersebut tidak sengaja atau mungkin secara sengaja menyebarkan ajaran tersebut di keadaan yang tidak tepat atau mungkin di keadaan darurat atau mendesak. Nah, secara umumnya atau secara normalnya gitu ya, ketika misalkan nih ada seseorang atau kelompok dia ingin pindah agama atau berpindah keyakinan. Nah, misalkan kayak aku pengen pindah agama nih, maybe dia merasa selama ini tuh dia mengikuti agama atau kepercayaan yang kurang tepat. Nah, akhirnya dia memutuskan untuk berpindah agama kan. Nah, dalam proses perpindahan agama tersebut itu pasti harus mempertimbangkan baik buruknya. Kemudian dalam jangka waktu yang cukup lama juga dia harus memikirkan gitu kedepannya tuh harus kayak gimana. Nah, jadi dia sadar kan, jadi selain kesadaran dia untuk berpindah agama, dia juga butuh kerelaan hatinya untuk berpindah agama. Nah, lalu bagaimana jika seseorang itu berpindah agama secara terpaksa? Nah, bisa saja secara terpaksa, seperti apa maksudnya? Nah, jadi misalkan ada misalkan di suatu daerah nih ada bencana. Nah, misalkan gempa, tsunami atau apa, dan pasti bencana tersebut akan menimbulkan banyak korban, ada yang meninggal, ada yang luka-luka dan lain sebagainya. Nah, sebagian mungkin ada yang mengungsi. Nah, kemudian beberapa dari mereka pasti membutuhkan bantuan kan, akhirnya bala bantuan pun datang. Nah, kemudian orang-orang yang memberikan bantuan tersebut tuh ada yang baik, ada yang mungkin mereka memberi bantuan itu ada syarat atau ada tuntutan yang mungkin bisa jadi menyuruh para pengungsi itu untuk berpindah agama. Kemudian atau ada juga yang memberikan bantuan itu secara halus, namun secara tidak langsung mereka juga memaksa penduduk pengungsi di sana tuh untuk berpindah agama. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Ya karena di keadaan seperti itu orang-orang kan tidak mungkin berpikir lama gitu, mereka juga membutuhkan bantuan. Jadi keadaan yang mendesak itu membuat mereka secara terpaksa untuk berpindah agama. Mereka yang sudah mengikuti agama atau kepercayaannya selama ini tiba-tiba saja mereka harus berpindah karena keadaan yang mendesak ini. Nah, kemudian hal tersebut sebetulnya kurang baik ya. Inilah yang disebut dengan non-protelisi karena padahal seperti yang kita ketahui gitu ya, kita sesama manusia ini harus saling membantu, menolong, dan ketika kita memberikan bantuan itu harus secara tulus, jangan kayak harus ada tuntutannya, kemudian harus ada syarat, kemudian memaksa mereka juga untuk berpindah agama, apalagi bahkan ada seseorang yang beberapa kelompok yang memberikan bantuan itu secara sembunyi-sembunyi dengan maksud tujuan tertentu. Nah, seperti contohnya aja pada kasus 14 tahun yang lalu, yaitu tepatnya pada 27 Mei 2006 di Jawa Tengah terjadi gempa bumi. Nah, saat terjadi gempa bumi di sana tuh, saat itu juga ada berita yang beredar mengenai SMS di kalangan orang Kristen. Yang kira-kira berisinya tuh tentang di sini saya tidak maksud untuk menyudutkan agama tertentu karena kebetulan contoh kasusnya yaitu yang beragama Kristen. Nah, jadi kalau nggak salah SMS-nya itu berisi tentang
benteng Jericho telah runtuh. Inilah saatnya kita untuk mengabarkan keselamatan di lokasi bencana. Nah, berdasarkan data dan informasi yang saya baca, orang yang memberitakan informasi ini tuh dia menyaksikan aksi-aksi sekelompok orang Kristen itu secara diam-diam memberikan bantuan, di mana ketika di bantuan tersebut mereka menyelipkan lembar-lembar traktat di paket-paket bantuan yang akan disalurkan kepada korban bencana tersebut. Nah, bisa kita lihat mereka tuh di situasi seperti ini mereka mengambil kesempatan di dalam kesempitan, bisa dibilang peribahasanya seperti itu, karena di keadaan seperti ini mereka memanipulatif gitu ya orang-orang untuk bisa berpindah keyakinan karena diberikan bantuan. Nah, orang-orang juga secara terpaksa karena mereka butuh bantuan, mereka akhirnya harus pindah. Nah, selanjutnya traktat dan juga non-pro-tilisi ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh Nela. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutan kasus. Kami sempat menemukan lembaran-lembaran seperti ini di lokasi bencana. Tindakan seperti ini ternyata melanggar prinsip non-proletisi yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Pada pasal 3 disebutkan bahwa salah satu prinsip dalam penanggulangan bencana adalah non-proletisi. Apa hubungan Undang-Undang Nomor 24 dengan non-proletisi? Menurut bagian penjelasan undang-undang yang dimaksud, non-proletisi adalah larangan untuk menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan, dan dirumuskan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 4. Dalam kamus ini, proletisi dirumuskan sebagai pemberian sumbangan dengan menyebarluaskan agama atau keyakinan dengan memberi sumbangan. Oke, di sini saya akan menjelaskan yang keempat. Mengapa prinsip ini dimasukkan ke dalam undang-undang? Saya tidak tahu alasan pastinya. Namun, saya menduga ini berkaitan dengan posisi yang tidak setara antara pemberi dan penerima sumbangan. Dalam situasi bencana, penyintas atau orang yang selamat dari bencana berada dalam posisi yang sangat rentan. Daya tawarnya sangat lemah karena sedang membutuhkan uluran tangan. Sedangkan pemberi sumbangan berada pada posisi yang sangat kuat. Dia bisa bebas menentukan kepada siapa akan mengucurkan bantuan dan seberapa banyak akan diberikan. Pengalaman ketika menjadi relawan menunjukkan bahwa godaan untuk menjadi superior itu sangat kuat. Kita bisa merasa sangat berkuasa di hadapan penyintas. Situasi seperti ini mudah sekali dimanipulasi untuk kepentingan si pemberi bantuan. Si pemberi bantuan punya posisi kuat untuk menerapkan syarat atau kondisi tertentu yang harus dipenuhi. Misal, saya akan memberi kamu bantuan jika kamu bla 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 bla. Berbagai tuntutan yang harus dipenuhi, salah satunya dapat menyangkut keimanan dan keyakinan seseorang. Bukan hal yang mustahil jika bantuan ini dikait-kaitkan dengan upaya untuk penyebaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, tsunami. Tsunami sebagai salah satu bencana alam yang mengancam wilayah Indonesia dan terjadi akibat gempa bumi yang saat ini masih sulit untuk diprediksi, haruslah dipersiapkan upaya mitigasinya. Dikutip dari berbagai sumber, dapat disimpulkan secara sederhana, terdapat 9 upaya mitigasi bencana tsunami. Poin yang pertama yaitu membuat peta wilayah rawan bencana. Nah, peta ini dibuat untuk mengetahui daerah mana saja yang berisiko menjadi wilayah terdampak bencana tsunami dan sebagai bahan dasar analisis
untuk pembuatan rencana penanggulangan bencana, termasuk di dalamnya penyiapan jalur dan tempat evakuasi. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu memasang rambu-rambu peringatan bahaya dan larangan di wilayah rawan bencana. Rambu-rambu ini bertujuan untuk memberitahu dan mempertegas informasi pada peta wilayah rawan bencana tentang lokasi dan hal apa saja yang boleh serta dilarang untuk dilakukan, serta berbagai hal yang mungkin harus dipersiapkan jika berada di dalam wilayah rawan bencana. Mengembangkan sumber daya manusia, satuan pelaksana menurut BNPB yang penting adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam menghadapi bencana. Untuk itu, BNPB memandang penting peningkatan kapasitas SDM agar setiap pelaku penanggulangan bencana lebih memahami situasi di tempat masing-masing. Menurut tim SAR, menjaga integritas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas dalam operasional SAR, peningkatan kemampuan SDM juga dibarengi dengan peralatan dan sistem, dan yang tidak kalah penting adalah menjaga dan meningkatkan kekompakan dalam mencari, menolong, dan mengevakuasi korban jiwa baik dalam kecelakaan transportasi dan bencana alam. Peningkatan kualitas SAR SDM. Mengadakan pelatihan penanggulangan bencana kepada masyarakat di wilayah rawan bencana tsunami. BMKG membunyikan sirine peringatan untuk evakuasi. BMKG biasanya membunyikan peringatan dini dalam 3 kategori berbeda. Awas, tinggi tsunami diperkirakan bisa mencapai lebih dari 3 meter. Siaga, tinggi tsunami berada di kisaran 0,5 meter hingga 3 meter. Waspada, tinggi tsunami kurang dari 0,5 meter. Yang pertama, waspada apabila terjadi air surut, jangan hampiri tepi, segeralah naik ke tempat tinggi. Pergi ke tempat evakuasi, ikuti jalur evakuasi yang telah ditentukan menuju tempat aman. Yang kedua, jika berada dalam perahu atau kapal di tengah laut dan mendengar kabar tsunami, jangan mendekat ke pantai, tetapi arahkan perahu ke laut. Yang ketiga, jika gelombang pertama telah datang dan surut kembali, jangan segera turun ke dataran rendah, karena gelombang kedua akan menerjang. Yang ketiga, dengan menyelamatkan diri sendiri sesuai petunjuk evakuasi yang ada. Yang kelima, dalam kondisi ramai, hati-hati dalam bergerak sehingga tidak menimbulkan kepanikan atau menimbulkan korban. Yang keenam, tetaplah bertahan sampai ada pemberitahuan resmi dari pihak berwajib tentang keadaan aman. Yang ketujuh, memungkinkan bantulah orang dalam kesulitan seperti wanita hamil, anak-anak, atau mereka yang membutuhkan bantuan. Yang kedelapan, lakukan evakuasi dengan berjalan kaki ke tempat tinggi atau tempat kumpul. Jangan gunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Tindakan setelah bencana. Beberapa tindakan perlu diketahui masyarakat setelah tsunami berlalu, yaitu yang pertama, hindari instalasi listrik bertegangan tinggi dan laporkan jika menemukan kerusakan kepada PLN. Yang kedua, hindari memasuki wilayah kerusakan kecuali setelah dinyatakan aman. Yang ketiga, jangan berada di reruntuhan bangunan. Di poin kelima, ada mengadakan penyuluhan sebagai bentuk upaya kewaspadaan masyarakat yang berada di daerah rawan bencana tsunami. Lalu di poin keenam, ada menyiapkan tempat penampungan atau pengungsian di jalur-jalur evakuasi jika terjadi bencana tsunami. Yang ketujuh, memindahkan masyarakat yang berada di wilayah rawan bencana ke tempat yang aman. Yang kedelapan, membuat bangunan untuk mengurangi dampak bencana. Yang kesembilan, membuat pos-pos siaga bencana. Peran pemerintah dalam pramitigasi bencana tsunami. Sistem informasi peringatan dini tsunami ini mempunyai peran strategis dan penting untuk mengantisipasi dan memitigasi, sehingga diperlukannya upaya penguatan dan
pengembangan berkelanjutan guna meningkatkan keselamatan jiwa dan harta masyarakat Indonesia dari tsunami. Penguatan dan pengembangan sistem informasi itu dilakukan oleh komponen struktur dan komponen kultur. Komponen struktur merupakan kementerian atau lembaga yang berkoordinasi dan bersinergi dalam melaksanakan rangkaian kegiatan penyediaan dan penyebaran informasi peringatan dini tsunami. Nah, sementara itu komponen kultur yaitu kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah yang berkoordinasi dan bersinergi dalam melaksanakan rangkaian kegiatan yang merupakan upaya pengurangan risiko bencana atau mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana tsunami, termasuk dalam penyampaian informasi peringatan dini tsunami kepada masyarakat. Nah, dalam komponen struktur, penguatan dan pengembangan meliputi yang pertama, pembangunan dan pengoperasian peralatan untuk observasi tsunami. Yang kedua, penyediaan dan penyebaran informasi peringatan dini tsunami. Yang ketiga, pemeliharaan peralatan untuk observasi tsunami. Dan yang keempat adalah penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta inovasi untuk kemandirian teknologi. Nah, pelaksanaan oleh komponen struktur ini diselenggarakan oleh kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian dengan tugas masing-masing. Sebagai contoh, BMKG itu adalah salah satu bertugasnya menyampaikan informasi gempa bumi yang berpotensi tsunami dalam kurun waktu yang paling lama adalah 5 menit dihitung sejak awal terjadinya gempa bumi. Nah, sedangkan bagi komponen kultur, penguatan dan pengembangan sistem informasi peringatan dini tsunami meliputi pemahaman risiko yang terdiri atas kajian risiko meliputi 1. Kajian risiko bencana tsunami skala kabupaten dan kota. Yang kedua, penyusunan rencana kontingensi tsunami serta penyiapan penerapannya melalui pelaksanaan sistem uji dan gladi secara rutin. Dan yang ketiga, penyusunan dan harmonisasi prosedur operasional standar peringatan dini dan evakuasi. Nah, lalu yang kedua, ada peningkatan kapasitas melalui yang pertama, edukasi kesiapsiagaan masyarakat. Yang kedua, penguatannya literasi dalam bencana tsunami. Yang ketiga, kampanye ruang aman dan kearifan lokal. Yang keempat adalah penyelenggaraan program satuan pendidikan aman bencana. Yang kelima adalah latihan kesiapsiagaan menghadapi tsunami, termasuk latihan evakuasi mandiri. Dan yang keenam adalah latihan manajemen kebencanaan. Nah, penelitian dan pengembangan meliputi yang pertama adalah penelitian dan pengembangan tematik berdasarkan pengembangan fenomena alam yang berkaitan dengan gempa bumi dan faktor pembangkit tsunami, baik tektonik maupun non-tektonik. Dan penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan aspek kultural untuk meningkatkan efektivitas penerapan sistem kultural peringatan dini di lapangan. Setelah berbagai langkah-langkah preventif dalam menangani bencana tsunami ini, akan ada waktunya untuk pemerintah menangani tsunami secara langsung on the spot. Nah, prioritas atau prosedur pemerintah saat ini ialah untuk menyelamatkan nyawa warga sebanyak mungkin. Namun jika ada konsiderasi lebih, maka aset-aset penting menjadi prioritas kedua untuk diselamatkan. Kenapa? Karena aset-aset penting ini bisa membantu membangun kembali daerah yang terkena. Dan dalam upaya menyelamatkan nyawa warga dan apapun yang mereka bawa ini, pemerintah menuntun mereka ke daerah evakuasi, daerah yang biasanya lebih tinggi daripada daerah yang terkena, ataupun daerah yang jauh dari pesisir pantai sehingga tidak kena tsunami. Nah, dan prosedur ini pemerintah melaksanakannya dengan cara seefektif mungkin dan tidak membuat warga panik berlebihan. Selanjutnya, warga di tempat evakuasi diurus oleh pemerintah ataupun lembaga lainnya dalam masa pasca tsunami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Kautsar. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 6, yaitu peran pemerintah dalam mitigasi bencana tsunami. Tetapi saya di sini akan khusus membahas tentang pasca tsunami-nya itu. Yang
Nah, jadi peran pemerintah itu dalam penanggulangan pasca terjadinya tsunami itu ada 2 tahap atau langkah, yaitu yang pertama rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah, yang pertama nih rehabilitasi. Rehabilitasi ini meliputi kegiatan itu meliputi memperbaiki lingkungan wilayah bencana, memperbaiki sarana, terus memberikan bantuan dalam memperbaiki rumah, perbaikan kondisi sosial dan psikologis, pelayanan kesehatan secara maksimal, rekonsiliasi dan resolusi konflik, memperbaiki sosial ekonomi budaya, memperbaiki keamanan ketertiban, mengembalikan jalannya pemerintahan, dan memperbaiki pelayanan publik. Nah, kalau yang rekonstruksi ini kegiatannya meliputi pembangunan kembali sarana dan prasarana, sarana sosial masyarakat, kehidupan sosial budaya masyarakat, penerapan rencang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, menjalankan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat, peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya, terus peningkatan fungsi pelayanan publik, dan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan ke pertanyaan nomor 7 mengenai tujuan utama dari mitigasi bencana. Jadi, tujuan utama dari mitigasi bencana itu apa sih? Tujuan strategi mitigasi adalah untuk mengurangi kerugian-kerugian pada saat ada bencana di masa mendatang. Tujuan utama adalah untuk mengurangi risiko kematian dan cedera terhadap penduduk. Tujuan-tujuan sekunder mencakup pengurangan kerusakan dan kerugian-kerugian ekonomi yang ditimbulkan terhadap infrastruktur sektor publik dan mengurangi kerugian-kerugian ekonomi yang ditimbulkan terhadap infrastruktur publik dan mengurangi kerugian-kerugian sektor swasta sejauh hal-hal itu mungkin mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Tujuan-tujuan ini mungkin mencakup dorongan bagi orang-orang untuk melindungi diri mereka sejauh mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafa Arif. Saya absen 26. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 7, yaitu tentang tujuan utama dari mitigasi bencana. Tujuan utama atau ultimate goal dari mitigasi bencana ini adalah yang pertama, mengurangi dampak atau resiko yang diakibatkan oleh bencana, khususnya bagi penduduk seperti korban jiwa atau kematian, kerugian ekonomi atau economic cost, dan kerusakan sumber daya alam. Yang kedua, sebagai pedoman atau landasan untuk perencanaan pembangunan. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan masyarakat atau public awareness dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau resiko bencana sehingga masyarakat dapat hidup dan bekerja dengan aman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya adalah mitigasi bencana merupakan suatu upaya atau perlakuan di mana upaya tersebut bertujuan sebagai cara untuk menanggulangi resiko terjadinya suatu bencana agar tidak terdapat banyak korban jiwa dan kerusakan-kerusakan yang terjadi akibat bencana tersebut. Tujuan utama mitigasi bencana adalah sebagai upaya untuk menanggulangi dampak yang terjadi akibat berbagai bencana. Adapun pertimbangan dalam menyusun program mitigasi, khususnya di Indonesia, adalah 1. Mitigasi bencana harus diintegrasikan dengan proses pembangunan. Yang kedua, fokus bukan hanya dalam mitigasi bencana, tapi juga dalam pendidikan, pangan, tenaga kerja, perumahan, dan kebutuhan dasar lainnya. Yang ketiga, dalam sektor informal, ditekankan bagaimana meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengambil keputusan, menolong diri sendiri, dan membangun sendiri. Yang keempat, sinkron antara ekonomi, sosial, dan budaya. Yang kelima, menggunakan sumber daya dan daya lokal sesuai dengan prinsip desentralisasi. Yang keenam, mempelajari pembangunan konstruksi rumah yang aman bagi masyarakat kurang mampu dan pilihan subsidi biaya tambahan untuk membangun rumah. Yang ketujuh, mempelajari teknik merombak yang terdiri dari pola dan struktur pemukiman. Yang kedelapan, mempelajari tata guna lahan untuk melindungi masyarakat yang tinggal di daerah rentan bencana dan kerugian baik secara sosial, ekonomi, maupun implikasi politik. Yang kesembilan sekaligus yang terakhir,
ialah mudah dimengerti dan diikuti oleh masyarakat. Di samping tujuan utama dari mitigasi bencana ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada mitigasi struktural, yang kedua ada mitigasi non-struktural. Dan di sini saya berkesempatan untuk menjelaskan apa itu mitigasi struktural. Mitigasi struktural ialah upaya untuk meminimalkan bencana yang dilakukan dengan cara membangun berbagai prasarana fisik dan menggunakan teknologi tentunya. Misalnya dengan membuat waduk untuk mencegah banjir, membuat alat mendeteksi aktivitas gunung berapi, membuat bangunan yang tahan gempa, ataupun menciptakan early warning system untuk memprediksi gelombang tsunami. Selanjutnya ada jenis mitigasi bencana yang lain selain mitigasi struktural, yaitu mitigasi non-struktural. Jadi, mitigasi non-struktural itu apa sih? Mitigasi non-struktural adalah upaya untuk mengurangi dampak bencana selain dari cara-cara yang sudah dijelaskan dari mitigasi struktural yang tadi, seperti membuat kebijakan dan peraturan. Contohnya, Undang-Undang PB atau Undang-Undang Penanggulangan Bencana sebagai upaya non-struktural dalam bidang kebijakan, pembuatan tata ruang kota, atau aktivitas lain yang berguna bagi penguatan kapasitas warga. Nama Lutfi Kamal Nafiuddin. Sekarang saya akan menjelaskan tentang soal upaya-upaya untuk menghilangkan trauma pada anak-anak setelah bencana. Yang pertama yang bisa dilakukan yaitu meminimalisir paparan media yang memberitakan tentang kejadian atau bencana tersebut. Lalu yang kedua, memberikan donasi berupa sandang, pangan, atau papan karena itu sangat dibutuhkan saat bencana. Memberikan waktu kepada anak untuk berbicara mengenai apa yang ada di kepalanya, lalu menjauhkan anak-anak dari tempat kejadian bencana itu terjadi. Nama saya Okiansi Bintang, saya akan menjawab nomor 8, upaya memperbaiki psikologis anak yang terdampak bencana alam. Jadi, untuk anak-anak yang terdampak bencana alam ini perlu dilakukan berupa trauma healing yang pada dasarnya harus dilakukan juga oleh seorang ahli psikologis atau ahli konseling, karena dari bencana alam itu bisa menyebabkan shock atau trauma kepada anak-anak dan mereka ini harus diberi pemahaman juga penenangan agar mereka pun tidak terlalu takut atau terkejut atau bahkan sampai akhirnya trauma yang mengakibatkan mentalnya terganggu gitu. Anak-anak juga di pengungsiannya perlu diberikan hiburan-hiburan agar mereka tetap bisa ceria juga tidak tertekan selama dalam pengungsian. Dan harapnya juga orang tua mereka bisa memberikan pengertian dan anak-anak pun perlu dibina dan diberi pemahaman tentang bencana alam yang sesuai dengan usia mereka supaya bisa menjadikan hal itu sebagai pelajaran untuk kedepannya. Itu aja, sekian. Maka nama saya Denny Yohanes Firmanto, saya berasal dari 11 IPA 6. Saya di sini akan menjelaskan upaya yang dapat dilakukan untuk penyembuhan psikologis anak-anak yang terdampak bencana alam. Yang pertama adalah dengan mengembalikan keceriaan pada anak. Bisa dilakukan dengan cara membangun arena bermain di sekitar pengungsian, mengajak mereka bermain, bernyanyi, serta menceritakan hal-hal yang menarik. Dan yang kedua adalah mengembalikan kepercayaan diri pada anak-anak yang terdampak bencana alam. Dan yang ketiga adalah memberikan pendidikan kepada anak-anak sebagai pengganti pendidikan sekolah yang mereka tinggalkan akibat bencana alam yang terjadi di daerah mereka. Dan yang keempat adalah jangan membiarkan anak-anak menyendiri atau melamun. Hal ini perlu diperhatikan karena anak-anak akan semakin merasa tertekan dan merasa kesepian
bila sudah ditemani atau melambaikan lamun. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mana Sylvia. Saya dari kelas 11 IPA 6. Saya akan menjelaskan tentang upaya untuk menanggulangi kekeringan jangka menengah. Membuat penampungan air atau embung yang berfungsi untuk menampung air pada saat hujan tiba. Embung juga dapat menjadi penyedia air saat musim kemarau tiba. Semakin besar kapasitas embungnya, maka semakin banyak persediaan airnya, sehingga lahan yang dialiri air juga cukup luas. Memperbaiki sarana dan saluran irigasi. Banyak orang tidak menyadari bahwa saluran irigasi yang rusak dapat menyebabkan air terbuang percuma. Apabila sisi saluran irigasi retak, maka kebocoran tidak dapat terelakkan. Air akan meresap dan mengalir ke dalam tanah, sehingga semakin ke hilir, debitnya semakin berkurang. Maka dari itu, memperbaiki saluran irigasi dapat mempertahankan jumlah air dari hulu ke hilir. Proses penghijauan dan mengurangi konversi lahan di daerah hulu. Tanaman yang ditanam pada lahan-lahan kosong dapat menjaga dan mengikat butiran tanah saat terjadi hujan. Tanaman yang rapat juga bisa meningkatkan kemampuan tanah dalam menyerap air hujan. Ini akan mengurangi aliran permukaan dan penguapan sehingga air tanah akan tersedia lebih lama. Sebaliknya, konversi lahan di daerah hulu dapat mengurangi kemampuan lahan dalam menyerap air hujan. Akibat pada saat musim hujan, air lebih banyak dialirkan melalui permukaan dan pada saat musim kemarau, air cepat mengering. Menyelamatkan waduk dari pendangkalan. Memelihara waduk agar tidak terjadi pendangkalan sangat penting untuk membangun ketangguhan menghadapi kekeringan. Pendangkalan dapat mengurangi kapasitas waduk dalam menampung air. Ingat, semakin kecil air yang ditampung, maka cadangan air untuk menghadapi kekeringan juga semakin kecil. Pendangkalan salah satunya disebabkan oleh adanya sedimentasi tanah yang dibawa oleh aliran sungai, akibat rusaknya ekosistem hulu. Cara mengatasi pendangkalan waduk adalah dengan melakukan penghijauan, serta mengurangi konversi lahan di daerah hulu. Dengan penghijauan, sedimentasi dapat diminimalisir. Selain itu, tanaman dapat meningkatkan kemampuan tanah dalam menyerap air hujan. Membangun hutan kota. Wilayahnya dapat dikembangkan di pusat maupun di pinggiran kota. Hutan kota ini penting untuk keseimbangan ekologi manusia dalam berbagai hal, seperti kebersihan udara, ketersediaan air tanah, pelindung untuk terik matahari, kehidupan satwa dalam kota, dan juga sebagai tempat rekreasi. Selanjutnya, menggunakan air dengan sewajarnya. Nah, salah satu solusi yang dapat kita lakukan dimulai dari diri sendiri adalah menghemat penggunaan air. Air yang merupakan sumber daya alam harus kita hemat, dan kita juga bisa menggunakan air dengan cara sewajarnya, tidak berlebihan. Untuk menghadapi berbagai bencana, baik bencana alam dan bencana non-alam, diperlukan upaya penanggulangan bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Kegiatan pencegahan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan atau meminimalisir ancaman bencana. Lalu, siapa yang berkewajiban untuk menanggulangi bencana hal ini? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, mari kita lihat tujuan penanggulangan bencana berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa tujuan penanggulangan bencana bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang ada, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, menghargai budaya lokal, membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta, mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kesedermawanan, menciptakan perdamaian dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Lalu, siapa yang bertanggung jawab dalam hal ini? Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Bab 3 Pasal 5 tentang tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana ini. Pemerintah pusat mempunyai tanggung jawab dan wewenang dalam penanggulangan bencana. Menurut Pasal 6, tanggung jawab pemerintah pusat dalam penanggulangan bencana sesuai undang-undang tersebut meliputi 1. Pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan perlindungan masyarakat dari dampak bencana. Daerah pun bisa melakukan perlindungan terhadap masyarakat dari dampak bencana, yaitu dengan melakukan pengurangan risiko bencana dan pemaduan antara pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan daerah. Pemerintah daerah pun bisa melakukan pengalokasian anggaran dalam menanggulangi bencana ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD yang memadai. Kemudian selain tanggung jawab, pemerintah daerah pun memiliki wewenang dalam menanggulangi bencana meliputi yang pertama yaitu menetapkan kebijakan penanggulangan bencana yang selaras dengan program pembangunan daerah. Yang kedua yaitu membuat perencanaan pembangunan yang dimasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana. Yang ketiga yaitu melaksanakan kebijakan kerjasama dalam menanggulangi bencana dengan provinsi dan atau dengan kabupaten dan kota lainnya. Yang keempat yaitu melakukan pengaturan terhadap penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya. Yang kelima yaitu merumuskan kebijakan pencegahan terhadap pengurasan dan penguasaan terhadap sumber daya alam melebihi dari kemampuan alam di wilayahnya. Yang keenam yaitu mengendalikan penyaluran uang atau barang yang berskala provinsi, kabupaten, dan kota. Kemudian pemerintah daerah pun bisa menetapkan status bencana dengan indikator yang pertama yaitu jumlah korban, yang kedua yaitu kerusakan sarana dan prasarana, yang ketiga yaitu kerugian harta benda, yang keempat cakupan luas wilayah yang terkena bencana, yang kelima yaitu dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Frida Octavia. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 10. Nomor 1, ada perlindungan masyarakat dari dampak bencana, pengurangan risiko bencana, dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan dengan dana APBD yang memadai. Lalu yang kedua, wewenang pemerintah untuk menetapkan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayah selaras dengan pembuatan kebijakan pembangunan, lalu pembuatan perencanaan, pelaksanaan kebijakan, peraturan penggunaan teknologi yang berpotensi, lalu perumusan kebijakan, pencegahan pengendalian pengumpulan uang dan atau barang yang membutuhkan. Cara penetapan status bencana. Nomor 1, jumlah korbannya. Yang kedua, kerugian harta benda. Yang ketiga, kerusakan prasarana dan sarana. Yang keempat, cakupan luas wilayah yang terkena bencana. Yang kelima, dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.